Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Pelajar TKJ. Pada video kali ini saya akan membahas konfigurasi database server pada Debian. Database adalah pusat data dari kumpulan data-data yang ada dan dapat diakses oleh klien. Sedangkan untuk penginstalan database di sini saya menggunakan MySQL sebagai software open source dan freeware penyedia layanan database, dan saya menggunakan software open source untuk penyedia layanan PHP yang dapat untuk mengelola database dengan menggunakan PHP MyAdmin. Untuk topologi yang saya gunakan masih sama seperti kemarin, di mana terdapat internet yang terhubung ke switch, dan switch tersebut menghubungkan antara Windows Client dan Debian server yang saya miliki untuk melakukan konfigurasi database. Langkah konfigurasinya langsung saja kita buka VirtualBox, kemudian kita jalankan mesin virtual yang kita miliki. Untuk konfigurasinya saya akan melakukan remote menggunakan putih. Dimana di sini saya akan melakukan remote menggunakan IP yang ada pada mesin Debian saya, yaitu IP NPOS 3 maupun NPOS 8. Kita klik open, kita perbesar, kita login menggunakan user yang kita miliki. Kita masuk super user untuk melakukan konfigurasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan penginstalan paket MySQL Server dan MySQL Client serta PHP MyAdmin untuk mengelola database. Type apt install MySQL Server. MySQL Server, kemudian MySQL Client serta PHP MyAdmin mini. Lalu kita klik enter. Kita tunggu hingga penginstalan selesai. Untuk konfigurasi database tersebut, kita membutuhkan konfigurasi web server. Di sini kita akan mendapat pilihan web server untuk configure. Di sini saya akan menggunakan Apache 2. Kita klik spasi pada Apache 2 lalu klik enter. Kita tunggu hingga penginstalan selesai.
configure database for that. Kemudian kita pilih yes agar PHP admin dapat diinstal. Kemudian di sini kita harus membuat password untuk aplikasi PHP admin. Di mana password sini saya akan menggunakan password 123, lalu klik enter. Kita masukkan passwordnya kembali. Sampai di sini penginstalan paket sudah selesai. Kemudian kita buka web browser, kita buka Windows, lalu kita buka Google Chrome, kita akses My PHP Admin dengan menggunakan IP yang sudah kita konfigurasi. Itu 21.31.31.31, kemudian PHP My Admin. Sini kita klik enter. Sampai di sini kita sudah berhasil mengakses PHP My Admin. Untuk melakukan login terhadap PHP My Admin, kita harus membuat user terlebih dahulu. Untuk membuat user kita kembali ke putih. Di sini kita klik terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan data MySQL min-u root min-p. Lalu klik enter. Masukkan password PHP-nya dengan password 123. Pada sini kalian akan diarahkan ke MariaDB. Pada MariaDB sini kalian bisa membuat user yang untuk kalian gunakan untuk login. Kita masukkan perintah create user, tanda petik 1, kemudian masukkan user yang ingin kalian gunakan. Di sini saya akan menggunakan user TKJ, kemudian tanda petik add, tanda petik lagi, kemudian masukkan localhost, dan masukkan tanda petik, kemudian identify untuk memasukkan passwordnya, dan masukkan by, lalu tanda petik password yang akan kalian gunakan untuk login PHP My Admin. Jika sudah, kita klik enter. Sorry, di sini terdapat kesalahan. Di sini kita harus menambahkan tik 2. Di sini terdapat error. Kita ulang kembali. Create user, tanda petik TKJ, tanda petik add, tanda petik localhost, tanda petik spasi identify, spasi by spasi, tanda petik 123, tanda petik titik 2, koma. Klik enter. Di sini terdapat query OK yang artinya pembuatan user sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pembuatan database. Create database dengan nama kelas. Langkah selanjutnya kita klik enter. Kita masukkan green on database yang sudah kita buat, yaitu kelas, kemudian titik, kemudian simbol bintang, lalu masukkan bintang itu spasi, tanda petik user yang sudah kalian buat, yaitu TKJ, tanda petik add localhost, add tanda petik localhost, tanda petik, dan lupa titik 2 koma, lalu kita klik enter. Di sini terjadi error. Kemudian kita tambahkan kembali green on class. Di sini query OK, artinya sudah berhasil. Lalu kita quit.
Langkah selanjutnya adalah kita lakukan pengujian login menggunakan user yang sudah dibuat, yaitu user tkj. Pada web browser, kita login menggunakan user tkj dan password 123. Lalu kita klik go. Sampai di sini dapat dilihat kita berhasil login dengan user tersebut. Dan di sini juga dapat dilihat user yang kita gunakan untuk login, yaitu user tkj. Langkah selanjutnya, kita juga dapat mengakses PHP MyAdmin menggunakan dayat.net/php MyAdmin. Kita juga bisa login menggunakan user tkj dan password yang sama. Sama halnya sini dapat dilihat user yang kita gunakan untuk login. Langkah selanjutnya, lakukan konfigurasi pada database server. Klik pada bagian database, kemudian di sini kita klik create. Langkah selanjutnya di sini terdapat nama kolom tabel, di mana sini saya akan menggunakan nama murid. Untuk kolomnya saya menggunakan 2 kolom saja. Kemudian kita klik go. Untuk namanya misalnya di sini kita gunakan nama Nayaka. Dan di sini kita gunakan nama Doyok. Langkah selanjutnya kita akan menggunakan pada bagian tipenya. Di sini terdapat beberapa tipe. Di sini saya akan menggunakan tipe teks, dan yang di sini kita menggunakan tipe varchar. Tipe teks sendiri ini adalah bagian menggunakan variabel atau karakter yang ada di keyboard. Sedangkan varchar adalah variabel atau karakter semua karakter pada keyboard. Di sini tipenya saya akan menggunakan varchar juga. Kemudian pada bagian value-nya atau length-nya adalah 32, dan saya juga akan menggunakan 32, yang artinya kita dapat menggunakan 32 digit karakter. Langkah selanjutnya, jika sudah kita klik save, langkah selanjutnya kita pada bagian insert. Di bagian murid kita klik pada bagian insert. Kemudian pada function-nya kita masukkan MD5 untuk melakukan enkripsi. Dan SCTM. Di sini kita bisa memilihkan function yang lainnya. Untuk keterangan function kalian bisa search di Google. Untuk value-nya kita bisa mengisi dengan bebas. Misalnya di sini terdapat kalimat bahasa Indonesia, dan di sini matematika. Jika sudah, kita klik go. Langkah selanjutnya adalah kita kembali ke browse, dan di sini dapat dilihat pada tabelnya Nayaka dienkripsi, sedangkan Doyok tidak dienkripsi. Kemudian jika kita mencoba membuat database kembali, maka hasilnya tidak akan bisa. Kita pilih new, kemudian kita create. Di sini akan terdapat keterangan can create this class, karena menggunakan class database class sudah dibuat. Kita tidak bisa menggunakan nama yang sama. Sedangkan jika kita mau membuat database baru seperti namanya Udin, di sini kita create, akan terdapat
terdapat pemberitahuan karena hak akses hanya diberikan kepada database kelas. Sampai di sini ya konfigurasi database menggunakan MySQL dan melakukan konfigurasi menggunakan phpMyAdmin sudah selesai. Untuk konfigurasinya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.